Hello everyone, my name is Muhammad Abdul from 10 Automotive Engineering 1. Today we're going total about Wagner Caliber. Let's go. Penemu jangka sorong Pierre Vernier, lahir 19 Agustus 1584, Ornans, Prancis, meninggal 14 September 1638, Ornans, adalah seorang matematikawan dan penjabat pemerintah Prancis yang paling diingat karena penemuan jangka sorong, instrumen untuk pembuatan pengukuran linier yang akurat. Fungsi dan manfaat jangka sorong: 1. Untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit. 2. Mengukur sisi dalam bentuk benda yang biasa berupa lubang seperti pada pipa dengan cara mengulurnya. 3. Mengukur kedalaman celah atau lubang suatu bentuk benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian alat ukur. 4. Mengukur ketebalan suatu benda berfungsi mengukur diameter dalam bentuk benda menggunakan rahang tetap dan rahang geser atas. 5. Mengukur kedalaman suatu bentuk benda menggunakan tangki ukuran bagian bawah, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi relatif tinggi. Pengertian jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 mm, terdiri dari dua bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Bagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital. Jenis-jenis jangka sorong. 1. Jangka sorong manual. Jangka sorong manual adalah alat ukur yang menggabungkan skala utama, skala Vernier, rang tetap, dan rang gerak. 2. Jangka sorong analog. Jangka sorong ini umumnya sama dengan jangka sorong manual, hanya saja skala Nonius atau Vernier berbentuk analog sehingga lebih mudah membaca. 3. Jangka sorong arloji. Jangka sorong arloji atau jam merupakan jangka sorong yang pembacaannya menggunakan jarum ukuran analog yang ditempelkan di bagian muka dengan stopper. 4. Jangka sorong ketinggian. Jangka sorong ketinggian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu benda dengan akurat dan detail. Bagian-bagian jangka sorong. 1. Rang dalam, berfungsi untuk mengukur diameter luar atau ketebalan suatu benda. 2. Rang luar, untuk mengukur satuan panjang diameter luar sebuah silinder atau untuk mengukur ketebalan bentuk dimensi lainnya. 3. Baut pengunci. Pada jangka sorong berfungsi untuk menahan agar rahang tetap pada tempatnya sehingga objek benda yang sedang diukur bisa tertahan atau tidak terlepas dan skalanya pun tidak bergeser saat sedang diukur. 4. Skala Nonius. Pada jangka sorong berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam satuan inci atau milimeter. 5. Skala utama. Dari jangka sorong memiliki fungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama. 6. Tangkai kedalaman. Memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman lubang dari suatu benda. Saya akan menunjukkan cara menggunakan jangka sorong dan cara membaca jangka sorong. Sebelum menggunakan jangka sorong ini, sebaiknya kita mengkalibrasikan terlebih dahulu. Sebelum menggunakan jangka sorong tersebut, di sini saya akan mencontohkan cara mengkalibrasikannya, yaitu dengan mendorong rahang geser sehingga menyentuh rang atas. Dikatakan telah terkalibrasi dengan sempurna. Ada pada posisi yang tepat di angka 0, yakni angka 0 skala utama dan angka 0 skala Nonius. Di sini saya akan mengukur diameter keluar dari benda ini menggunakan satuan inci. Skala utamanya adalah 2/15/16 ditambah skala Noniusnya adalah 2/128. Kita samakan dulu penyebutnya. 128 dibagi 16 8, 8 dikali 15 20. 128 dibagi 128 1, 1 dikali 2 2. 120 ditambah 2 sama dengan 122/128.
Kita sederhanakan dibagi 2 sama dengan 261/64 inci. Di sini saya akan mengukur diameter dalam dari benda ini menggunakan satuan inci. Skala utamanya adalah 2/11/16 ditambah skala nonesnya 7/128. Kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 128 dibagi 16, 8 dikali 11, 88. 128 dibagi 128 sama dengan 1 dikali 7 sama dengan 7. 88 ditambah 7 sama dengan 295/128 inci. Selanjutnya saya akan mengukur kedalaman benda ini dengan satuan inci. Skala utamanya 14/16 ditambah skala noniusnya 4/128 adalah, kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 128. 128 dibagi 16 yaitu 8 dikali 14 112. 128 dibagi 128 1 dikali 4 4. 112 ditambah 4 sama dengan 116/128. Kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 atau bagi 4. Kita bagi 4 sama dengan 29/32 inci. That's it for today's video. Please like, comment, and subscribe. See you next time. Selanjutnya saya akan mengukur kedalaman benda ini.